Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur sumangga kula panjenengan sedaya tansah njaken dumateng Allah Subhanahu wa taala awit atas kalimpahan rahmat taufik hidayah saha inayahipun wonten ing ingkang menika kula panjenengan sedaya tansah ginaringan keimanan, keislaman lan berbagai nikmat ingkang sampun dipun tumurunake dumateng kula panjenengan sedaya saengga ing kalenggan enjang menika kula panjenengan saged makempal wonten majelis mriki kanthi wilujeng boten alangan setunggal menapa. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng panutan kula panjenengan, junjungan kula panjenengan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan antu-antu syafaat saha pitulunganipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, ing enjang menika sumangga kula panjenengan sedaya murih ati cara pikantuk barokah langkung rumiyin kita awali sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ing salajengipun hatur nampi takbir masjid ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika lan ugi matur nuwun ugi dumateng sinten kemawon ingkang sampun paring pambiyantu arupi sedekah menapa kemawon murih lancaripun adicara ingkang menika. Mugi-mugi Allah paring piwales menapa ingkang sampun panjenengan sedekahaken wonten ing majelis menika. Mugi-mugi langkung kathah ingkang badhe katuraken ganjaran ing pahala dumateng panjenengan sedaya. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati, milai Sabtu kapengker Sabtu pagi sadèrèngipun pengaosan dipun awali kalian pembacaan Asmaul Husna. Bila ing enjang menika semoga kula panjenengan sedaya sadèrèngipun adicara mangke badhe dipun isi panjenenganipun Bapak Ihsanuddin kita runini kanthi waosan Asmaul Husna. Bismillahi badana walhamdulillahina assalatu wassalam ala nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhra ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaymin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudhillu ya Samir ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabiru ya Azim ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'istu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilum ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mudir ya Mu'idu ya Muhyi ya Mu'milu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Muhammad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsinu ya Jami' ya Ghaniyu ya
يا مانع يا نور يا نافع يا نور يا علي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور أزل جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا ويحيي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجعنا أخيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا واقضنا واجعلنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Salajengipun wekdal tausiah kawula aturaken cekapipun dumateng Bapak Ustadz Ihsanuddin. Sing sapa wonge mati anak putune Adam kamangka ning jero atine ana iman, mongko dheweke mesti mlebu swarga. Lah iman niki minangka nun sewu niki kunci utama. Ning monggo kita menika duweni rasa wedi lamun to mengke rikala kita menika sakaratul maut timbali dening Gusti Allah, kok Gusti Allah menika nyabut iman kita. Lah sebabnya napa? Niki dipun rangkaiaken kalian hadis sanesipun ngeten. Enten sak mboten-mbotene ada 12 siksa yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya adalah ketika sakaratul maut Allah mencabut imannya. Maka ketika sakaratul maut saat terakhir kita hidup di dunia untuk kembali kepada Allah, kemudian nun sewu iman itu dicabut, maka tidak ada harapan lagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah di mana ini? Ternyata ini akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Nah, ternyata nggih anu nggih bermakna nggih salat awake dhewe nggih. Nggih. Ada 12 siksa sebenarnya, ini mboten kula terangke terkait dengan 12 siksa. Hanya salah satunya itu adalah meninggalkan sholat itu menjadi asbab daripada dicabutnya iman tatkala sakaratul maut. Paham saya menika Bapak Ibu semua, sholat ini menjadi sesuatu sing penting, monggo diperhatikan. Pertama pelaksanaannya ojo nganti bolong-bolong, yakin nek tiang niku nek pun sholat subuh teng masjid, kula yakin sholat liyane niku mboten bolong-bolong, Pak. Yakin niku lho, pokok nek wong niku nek gelem sholat subuh neng masjid, oh niku sholat liyane mboten bolong-bolong. Nah, napa cukup mboten bolong-bolong kemawon? Mboten. Ini harus ditingkatkan kualitasnya, Bapak. Kualitas. Sewu kadang-kadang awake dhewe niki salat nggih salat, tapi kadang-kadang kualitasnya tidak. Terus langkung-langkung malih niki Bapak Ibu.
bagaimana sholat kita itu juga nanti teraplikasi di dalam, atau makna sholat kita itu teraplikasi di dalam kehidupan. Kadang-kadang awake dhewe niki sholatnya apik, Pak. Tapi begitu keluar dari sholat itu kadang-kadang makna sholat itu tidak tampak. Ya, contoh, nun sewu, jenengan tak pun apal nggih, rakaat sholat itu kan apal nggih, maghrib ping telung rakaat, isya 4 rakaat, apal nggih. Terbersit ndak niatan iki sholat isya kok 4 rakaat adem-adem, engko tak korupsine lah 3 rakaat wong ora enek sing roh Terbersit mboten niatan itu. Enggak ada niatan sedikit pun untuk mengurangi daripada jumlah rakaat nggih. Enggak ada niatan mon mboten enten awake dhewe niki kok engko arep korupsi napa niku? Rakaat salat ra mboten enten nggih. Nah, sekarang permasalahannya ketika di luar salat, apakah kita ini juga seperti itu? Lah niki lho, maaf nggih. Lah niki menjadi koreksi kita mawon nggih, koreksi kita. Nun sewu, jenengan paham gerakan sholat. Setelah nanti misalnya setelah berdiri kemudian ruku. Setelah ruku itu jenengan tahu ini nanti mesti itidal. Pun ngertos nggih, mboten sadadatian kan pun ngertos pun apa. Tapi nun sewu, betapa disiplinnya kita ketika kita ini sholat jamaah, meskipun kita tahu kita imamnya itu ruku, Allahu Akbar ruku, iki engko mesti tak iktidal, kita tahu, tapi kita tidak akan iktidal sebelum imam itu. Gimana? Disiplin toh nggih. Tapi awake dhewe nek teng jaba napa nggih disiplin? Wadang nek lampu merah wis sepi, sret, ngoten nggih. Nah ini kadang-kadang maaf nilai-nilai di dalam sholat kadang-kadang tidak teraplikasi di luar sholat. Maka ini termasuk kualitas sholat kita. Okay. Makanya umat Rasulullah itu kan fi wujuhihim min asari sujud. Di dalam wajahnya itu terlihat bekas sujud. Bekas sujud itu bukan kok terus di sini ini ireng, bukan itu. Artinya makna sholat itu teraplikasikan di dalam kehidupan. Nah, ini kok ngaten. Maaf nun sewu, betapa kita itu kalau sholat itu menjadi orang yang baik, Bu. Mengakhiri sholat kita dengan bacaan apa, Bu? Mengakhiri sholat dengan bacaan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu enggak niku maknanya? Kita ini memberikan keselamatan, kita mengucapkan keselamatan. Jadi keselamatan bagi kamu semua saudara kita yang ada di sana. Kepada saudara kita mengucapkan salam, Pak, mendoakan mereka untuk keselamatan mereka. Semoga dapatkan rahmat dan juga berkah. Itu ketika kita sholat. Siapapun, meskipun nun sewu, misalnya teng mriku niku enek musuh awak dhewe nggih, wong sing paling geding, tetap kita akan ucapkan assalamualaikum nggih mboten. Tak mboten ngeten to, misale ning kene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, basa teng mriku enten jan kah. Tak mboten enten. Tetap kita ucapkan salam toh. Ini loh, ini di dalam sholat itu kita seperti itu, Pak. Nah, permasalahannya di dalam kehidupan, apakah kita ini berbuat baik kepada semua orang? Lah niki wongko niki ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat ini ternyata menjadi kunci untuk kita tidak dicabut iman kita. Maka mari kita penuhi, kita laksanakan dan kita perbaiki kualitasnya. Nah, kita perbaiki kualitasnya. Allah juga Rasulullah juga memerintahkan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, bukan cuma perbaharuilah, tapi tingkatkanlah, kuatkanlah imanmu dengan senantiasa membaca la ilaha illallah. Kalau kita sholat paling enggak kita mesti membacanya. Kalau kita sholat kan di dalam at-tahiyat itu kan kita baca syahadat. Maka perbanyak dengan wa aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak dengan membaca la ilaha illallah dimanapun, kapanpun, dan kita dengan penuh pemaknaan. Dengan penuh pemaknaan. Bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu, Ibu, Bapak. Kenapa? Saya mendapati, Pak Nun Sewu, ada di satu tempat
itu nek mau punya hajat, besok mau punya hajat kan malamnya itu kirim doa ya. Kirim doa, orang gampangnya kirim doa gitu ya. Sebenarnya kan kirim doa. Dan di situ dipimpin untuk tahlil, di situ dipimpin untuk baca la ilaha illallah. Paling enggak 100 kali kan ya. 100 kali. Selesai kirim doa, apa yang terjadi, Pak? Gelar kloso. Nah, setelah gelar kloso apa yang dilakukan, Pak? Semalam suntuk. Nah, jadi diawali dengan tahlil, dengan membaca la ilaha illallah, tapi setelah itu gelar kloso, ngaji kitab Toret, semalam suntuk. Nah, maksudnya memperbanyak wa aksiru biqaulillah, memperbanyaklah kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar di satu tempat kita banyak, bukan sekedar itu. Tapi setiap saat, di mana saja, monggo kita selalu la ilaha illallah. Setidaknya kita baca itu kalimat thayyibah, Pak. Enak sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah, balik lagi kepada Allah, ya. Sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Nah, terus kita merasa bersalah, astagfirullah. Boten sah nunggu mengke engko enek salat engko maca istighfar, ndak usah. Tapi di saat itu kita astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, kita dapat berkah, kita dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ndak usah nunggu nanti setelah sholat kita baru zikir baca hamdalah, ndak usah nunggu itu. Nah, ini yang pertama, ya. Mari kita punya rasa khawatir jikalau Allah nanti mencabut iman kita. Dengan rasa khawatir, dengan rasa takut itu, maka kita akan semakin rajin untuk nopo niki, bagaimana kita ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian yang kedua, mingki bali hafadzah. Hendaknya kita ini punya rasa takut, rasa khawatir kepada malaikat yang menjaga, menyertai kita. Bapak Ibu, ada malaikat yang senantiasa mengikuti kita kemana saja kita pergi, kapanpun dan dimanapun. Sinten niku? Raqib Atid, ya. Ada dua malaikat yang dia mengikuti kemana saja kita pergi, ya. Kemana saja kita pergi. Hendaknya kita takut, kita khawatir, seandainya malaikat ini mencatat, karena dia akan selalu mencatat, Pak, apa yang kita perbuat itu. Hendaknya kita khawatir kalau seandainya malaikat penjaga kita ini mencatat sesuatu yang akan membuat kita ini malu ketika itu nanti diungkap di akhirat. Diungkap di yaumil kiamah. Artinya apa? Jangan-jangan ini nanti mencatat dari kita ini sesuatu yang membuat kita malu. Biasanya aib. Nun sewu, Bu, Pak. Kalau kita ini punya aib, terus kemudian aib kita itu diketahui oleh orang lain, orang banyak, ya. Viral lah, taruhlah. Kita misalnya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, terus kemudian viral. Misalnya, kulo misalnya kok terus nopo niku coba-coba minum, misalnya kulo misalnya coba-coba minum, terus kemudian nenek cengeruh, terus diomongke viral, Pak Iksan mendem, misalnya ngoten, misalnya kan aib saya kan terbuka, nggih. Kira-kira saya malu enggak, Pak? Malu, nggih. Ini aib di dunia saja kita kalau diketahui oleh orang banyak, paling orang banyak itu seberapa sih? Sa RT, sa kabupaten itu. Tapi beda nanti. Bagaimana kalau seandainya nanti ada sesuatu yang ditulis oleh malaikat itu ternyata menjadi aib bagi kita. Dan nanti akan dibuka di hari kiamat, yang itu mengetahuinya bukan cuma satu kampung, bukan cuma satu RT. Tapi seluruh manusia dia akan tahu. Oleh karena itu bagaimana caranya ben nanti tidak mencatat itu? Ya jangan melakukan hal-hal yang membuat kita malu di akhirat. Nah, ini yang pertama, jangan melakukan sesuatu yang nanti akan justru akan menjerumuskan kita nanti membuat kita nanti malu di akhirat. Terus kemudian yang kedua, begini, tutuplah aib saudaramu di dunia, maka Allah akan menutup aibmu di akhirat. Jadi cara yang kedua ini, Ibu, ya, Bapak. Kalau seandainya kita ini sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik, yang itu sudah pasti dicatat oleh Raqib dan Atid, sudah dicatat oleh malaikat, sudah pasti. Bagaimana supaya nanti tidak terungkap? Maka di dunia ini mari kita menjaga aib saudara kita. Kita tahu, Pak, dia punya aib, kita tahu. Mari kita tutupi. Karena dengan kita menutupi aib saudara kita di dunia,
maka aib kita nanti akan ditutup oleh Allah di akhirat, tidak diumbar nanti di akhirat. Nah niki monggo nggih. Ebot napa enteng Bu? Nggih. Kadang-kadang ini mboten enten niate lho Bu. Nggih. Mboten enten wong niat ajeng mengumbar aib orang lain itu enggak ada niatan lho. Napa enten napa nate jenengan niku bismillahirrahmanirrahim arep dolan ing kene tangga sak perlu ngrasani ra mboten nate to. Ndak ada niat, mau nih ngomong nggih apik-apik, Pak. Ngomongnya apik-apik. Nggih. Ngomong piye kae? Heeh, kae nek pengajian kono sing isi Pak Iksan. Awale ngoten niku. Lah sesuk piye? Mbuh kae Pak Iksan iki sok suwe kok saya kuru kae ora mangan. Awale niku lho apik ngomong-ngomongan itu. Lama ndak lambat laun itu membuka aib dan ndak terasa loh Pak. Maka inilah satu perjuangan. Jadi menutup aib saudara kita itu sebuah perjuangan. Apalagi nun sewu acara TV, acara itu kan banyak sekali yang justru mengungkap toh. Enten apa misalnya check and recheck terus enggak ngene apal ngoten lho ya. Oh berarti sering nonton gitu. Itu bukan saja mengajak menutup aib tapi apa? Membuka aib, bahkan masalah pribadinya seorang artis diungkap. Orang terkenal itu nanti menjadi sasaran. Nah, ini kadang-kadang gini, jadi orang terkenal tuh enak. Apa? Kehidupan pribadinya disorot sehingga banyak elek, banyak sing ngrasani, akhirnya kan oke ganjarannya itu. Akhirnya kan kata ganjarannya nggih Bu nggih. Nah, jadi orang menurut saya orang yang digibah itu seakan-akan itu dikirimi ganjaran, dikirimi pahala. Terus semakin digibah, dia semakin dikirimi pahala. Lah kalau misalnya orang yang menggibah ini sampai pahalanya habis, masih terus menggibah, bagaimana? Dosa orang yang digibah itu dikasihkan kepada yang menggibah. Luar biasa. Nah, maka dari ketakutan kita seandainya malaikat ini nanti mencatat sesuatu yang akan membuat kita malu di akhirat, itu bisa membuat diri kita ini berhenti untuk mengungkap aib orang lain. Dan kecuali nanti kalau di pengadilan gitu nggih. Kalau jenengan dijadikan saksi misalnya di pengadilan ya diungkap apa adanya. Ya, ini hanya di ranah hukum, tapi kalau di lingkungan ya ndak boleh mengumbar nopo aib saudaranya. Nah, yang kedua. Yang ketiga, mengkibali syaitan. Hendaknya kita ini takut, kita ini khawatir kepada setan. Loh Pak, kok takut pada setan gimana sih? Ayyubtillah amalahu. Hendaknya kita ini takut kepada setan jikalau setan itu nanti membatalkan amal kita. Membatalkan amal kita. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Setan itu senantiasa menggoda kita, musuh kita, pun ngertos. Dan caranya setan itu luar biasa. Pertama kita akan dihalangi untuk tidak taat, tidak beribadah kepada Allah. Dengan apa? Sesuatu yang menyenangkan, melenakan sehingga nggak sempat ibadah. Ngene urip ngene wis seneng kok lapo salat oleh apa. Diberikan sesuatu yang membuat dia senang sehingga dia lalai, Pak. Dia lalai untuk ibadah sampai dia lupa kepada Allah yang sudah menciptakan dan memberikan dia fasilitas. Kok cara niki gak kenek. Cara niki gak kenek. Kok sih tetep wong kuwi kok sregep ibadah. Digoda supaya ibadahnya itu males-malesan. Ya sholat, sok-sok sholat den, ning sok-sok ya ora. Dibuat napa digoda? Ya ini orang ini tetap sholat, ning tetap digoda piye ben dia itu STMJ. STMJ niku sholate terus, maksiate jalan. Dadi yo sholat yo maksiat. Ya sholat yo maksiat. Ini nuwun sewu. Niki setan seneng ngeten niki. Nggih. Dadi wong niku salat, wong niku taat, ning yo gelem maksiat. Oh niki setan seneng, aman. Ngoten iki. Setan seneng. Nah, kemudian kok dia ini kok ternyata gak gelem maksiat, Bu. Nah, ini yang bahaya ini, yang bahaya ini. Setan bagaimana menggoda kita? Setan mengiming-imingi ibadah sunnah sehingga ibadah sunnah itu lebih diutamakan daripada ibadah wajib. Hati-hati, nggih. Itu merupakan godaan setan.
Ada orang itu yang kepada ibadah sunnah itu menggebu-gebu, wis gini-gini, tapi ternyata ibadah wajibnya itu dilenakan, disamarkan oleh setan sehingga dia tidak mempedulikan ibadah wajib. Saya ada Bu, satu jamaah saya gitu. Begitu tahu manfaat sholat duha, itu ternyata memperlancar rezeki. Itu nek ngugemi sholat duha, pokoknya piye carane kudu sholat duha. Bosa tekan duhur Bu. Gue sik kesel. Sholat duha ini lebih diutamakan daripada sholat duhur. Hati-hati nggih. Boleh kita ini memperbanyak sholat sunnah, tapi amalan atau ibadah wajib itu tetap yang utama. Sunnah itu kan tambahan dong ya. Nah, jangan sampai sunnahnya itu diutamakan sampai sholat wajibnya itu terlenakan. Pernah Khalifah Umar itu melihat satu jamaah itu tidak hadir di sholat subuh, Bu. Nggak hadir. Kalau Rasulullah, terus Umar, sahabat Khulafaur Rasyidin itu apa Bu jamaah ini piro. Jadi sebelum memimpinkan apa kayak di absen itu apa. Sehingga siapa yang tidak hadir itu tahu. Ya. Suatu saat ada jamaah itu tidak ada di sholat subuh. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini mendatangi rumahnya. Ditanya, kenapa nggak ikut sholat subuh? Ternyata itu masih tidur. Kenapa nggak sholat subuh? Ya Rasulullah. Ya Umar. Ini saya tadi malam itu sholat tahajud semalam suntuk. Sholat subuh, sholat tahajud, munajat saya semalam suntuk. Sampai menjelang subuh saya ngantuk. Kemudian saya tunggu waktu subuh. Kemudian saya sholat subuh, setelah itu saya tidur. Jadi sholat subuhnya nggak ke masjid, Pak. Tapi sholat sunnahnya, sholat tahajudnya semalam suntuk. Ini godaan setan ini, Bu. Padahal nuhun sewu, ya. Nuhun sewu, ketika kita ini sholat subuh di masjid, jangankan sholat subuhnya, Pak. Rok'ata ini minal fajri, sholat sunnah sebelum subuhnya, sholat qobliyah subuhnya itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Boleh silakan jenengan mau sholat tahajud semalam suntuk, tapi sholat subuhlah ke masjid, jamaah di masjid. Nah, ini cara setan. Kita wapi Pak kita nggih. Jadi lebih mengutamakan sholat ibadah sunnah sampai ibadah wajibnya ini diabaikan. Ini cara setan. Nah, kemudian ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya cara goda setan. Apa itu? Yakni kita dibiarkan untuk sholat, kita dibiarkan untuk ibadah, kita dibiarkan untuk taat, kita dibiarkan untuk ini. Tapi satu yang setan menggoda kita ini digoda untuk tidak ikhlas. Makanya ayubtila amalahu, kita takut pada setan apabila kita ini dibatalkan ibadah kita, dibatalkan. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kita ini diperintah oleh Allah, ya, untuk beribadah pada Allah dengan cara mengikhlaskan. Kita ini harus ikhlas, Pak. Itu kuncinya. Kunci diterima oleh ibadah itu adalah ikhlas. Maka ketika setan ini menggoda kita untuk tidak ikhlas terhadap amal kita, nah inilah yang bahaya, Bapak Ibu. Terus seru rajin sholat, rajin ini kita jadi wong alim, ternyata ada terbersit di hati kita sesuatu yang tidak ikhlas, ya, sesuatu yang tidak ikhlas. Setan itu akan mengajak semua umat manusia untuk masuk surga, masuk neraka, dan dia membocorkan satu yang tidak bisa diajak ke neraka. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kula badhe ngajak kabeh umong anak putune Adam teng neraka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang dia itu ikhlas. Maka kunci ibadah kita semuanya adalah ikhlas. Nah, nun sewu kadang-kadang saat ini napa-napa rak di-share gitu nggih. Dolan neng mall, foto di-share. Dolan teng alun-alun di-share. Maem mie ayam di-share. Kula namung pesen, nek masalah ibadah tolong ojo di-upload nggih.
jenengan sholat mboten sah diupload. Kadang-kadang satu kasihan, Mbak. Kasihan mereka yang sudah berangkat haji, nunggunya bertahun-tahun, biayanya juga tidak sedikit, tekan kono isini selfie. Ya. Wong sak donya ngerti nek dheweke sedang ibadah haji. Monggo silakan asalkan ikhlas. Yang saya khawatirkan, iku nek terus bareng upload, otomatis kan terbersit dan pong-pong keruh. Nah, ini loh, yang membatalkan itu nanti di situ. Ini yang repot itu nanti di situ. Nah, di era seperti ini yang ya, yang amat sangat rawan bagi kita, Bapak Ibu. Nopo-nopo di-share. Maka sedikit saja. Sisakan ibadah kita hanya untuk Allah dan tidak ada orang lain yang tahu. Monggo, silakan sisakan. Nun sewu, saya kan pernah ngeten. Kemarin itu kan di bulan Muharram ini kan banyak sekali perayaan-perayaan Aidil Yatama nih Pak. Santunan anak yatim nggih. Santunan anak yatim. Ini nun sewu itu acaranya yang bagus, acaranya bagus ya. Karena itu membuat hari rayanya untuk anak yatim. Cuma kadang-kadang itu terus difoto anak yatim itu, terus diupload. Saat sekarang si anak yatim yang masih kecil mungkin tidak apa-apa Pak. Tapi ketika mungkin 10-20 tahun yang akan datang, ketika dia menginjak dewasa, lalu dia mendapati bahwa dulu saat diperlakukan ya seakan-akan seperti orang yang disantuni, seperti orang yang mungkin itu bisa jadi dia akan sakit hati. Nah, bisa jadi akan sakit hati. Nah, oleh karena itu Ibu, Bapak, terutama untuk kalau sedang pemberian santunan, kalau mau difoto sekedar untuk SPJ lah, nggih. Untuk pertanggungjawaban lah, ditunjukkan kepada donatur niki pun tapi jangan sampai terus di-move-kan Pak. Saya khawatir nih, saya khawatir nanti akan menyakiti anak yatim ini 20 tahun yang akan datang. Karena apa yang kita share di media Bapak Ibu, itu Google tidak pernah menghapus. Sekalipun kita menghapus dari akun kita, menghapus dari perangkat kita, Google tidak pernah menghapus dan itu bisa dibuka suatu saat. Nah, ngatas-ngatas ya. Apalagi kalau sudah berantai Pak. Kita ngupload 5 menit, ternyata sudah ada yang sudah nge-share lagi. Sudah yang meneruskan. Terus kita hapus. Yang diteruskan itu nanti akan berantai. Nah, ngatas-ngatas ya. Hati-hati. Nah, ini gitu. Terus yang keempat, hendaknya kita takut mingkibali hafadatul maut. Malakil maut. Jadi kita ini takut kepada malaikat maut. Takutnya apa? Jikalau malaikat maut itu datang tanpa memberitahu, gak WAC, terus ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk berarti kan tiba-tiba, tiba-tiba. Hendaknya kita takut. Karena nopo, lain itu Israel itu nggak pernah ngabari sih, dan juga jadwalnya itu nggak pernah bocor. Jadi Israel itu punya jadwal, itu tidak pernah bocor, nggak ada yang tahu. Jadi awal ini ditimbali kapan itu jadwalnya pun pasti, tapi nggak pernah tahu. Nah, hendaknya kita takut seandainya Israel itu datang, kemudian kita ini dalam keadaan lalai, dalam keadaan kita sedang tidak taat kepada Allah. Nah, hendaknya takut. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini melakukan sesuatu karena kita nggak ngerti kan tekannya kapan. Kadang-kadang nyepeleke, ngene lah, ngene pisan-pisan, ini pisan-pisan. Loh, gak ngerti ya pas kita sedang coba-coba itu ternyata Israel datang. Nah, ini yang kita. Oleh karena itu, mari sebagai seorang yang beriman kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang kalau kadang guyon Bu kepada jamaah saya itu ketika ketika pemilu kalau begini kalau takut karo guyon Bu, nah ini banyak jamaah saya itu mayoritas ibu-ibu. Bu, nyuwun sewu, ketika menjenengan di bilik suara itu penjenengan kira-kira melakukan sesuatu yang sesuai hati nurani atau sesuatu yang sesuai hati nurani atau sesuai karo
sesuatu kula ngoten nggih. Nggih, kula guyone teng jamaah kula, Bu. Dan menurut saya teng desa niku mayoritas, Pak. Kalau di sini kan kota, nggak mungkin di sini sudah anu nggih, mesti sesuai dengan hati nurani nggih. Kalau di desa itu syarat sekali apa yang dipilih itu bukan sesuai hati nurani, bukan karena kebenaran, bukan karena baik orangnya, tapi karena sesuatu, sesuatu mau nih. Maaf nuwun sewu, umpama jenenge Jiroil teko ken ora ngerti. Umpama kan pas iki sing menehi apa sesuatu. Tek barengan iki terus Israel ya pas bareng. Wassalam to nggih. Rampung. Ini guyonane gitu. Nah, maka gini, mari kita menjaga diri kita jangan sampai ketika Israel datang kita dalam keadaan sesuatu yang melalai lah, gampangannya lalai. Saya nggak mau mengatakan maksiat, lalai ini nggih, lalai. Ini mau masuk surung nggih. Terus yang kelima ini sempat yang kelima, hendaknya kita takut kepada dunia. Jangan sampai dunia ini membuat kita ini makin kerasan di dunia, sehingga kita melupakan untuk mencari bekal akhirat. Karena di dunia ini saya gampang lho Bu nggih. Saya gampang sekarang ini. Nggih. Ngopo fasilitas ono wis. Seakan-akan dunia itu sudah menyenangkan sehingga membuat kita ini kerasan. Karena kita kerasan di dunia, wis aku tak penak ning kene, lupa bahwa nanti kita pasti akan menuju ke akhirat. Dan ini yang kelima. Monggo. Kebiarnya dunia itu janganlah membuat kita lena. Jangan membuat kita lena. Terus kemudian yang keenam, yang keenam itu adalah hendaknya kita ini khawatir atau takut kepada ahli khiyal. Jadi keluarga dekat, keluarga ini yang kita cintai, yang kita sayangi, yang amat seakan-akan yang menjadi permata bagi kita, sehingga itu melupakan kita untuk kita ini berzikir, ingat kepada Allah. Saya wawadine kalau kepada keluarga dekat itu kan, terutama anak nggih, itu kan apa-apa dilakoni nggih, mati-matian nggih. Demi anak apapun akan aku lakukan. Untuk anak kita rela Bu rekoso. Untuk anak kita rela mengalah nggak makan. Untuk anak kadang-kadang apapun lah kita bela-belain karena cinta kita kepada anak. Boleh, tapi cinta kita jangan kepada sesuatu atau keluarga yang dekat ini jangan sampai melupakan kita untuk ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu, 6 hal ini nasihat daripada Utsman bin Affan yang mungkin bisa menjadi bekal bagi kita bagaimana menata hidup kita agar supaya kita tidak menemui kepada 6 hal tersebut. Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit bisa ada hikmah dan manfaatnya. Ada kesalahannya mohon dimaafkan. Akhirnya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah disampaikan oleh Ustadz Ihsanuddin 6 hal yang harus kita takuti, dan kalau kita rangkum, marilah semua apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل
شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا
بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي